2017 dari UIN Kota Palembang menjelaskan tentang protista. Mungkin seperti ini protistanya. Mungkin di sini saya menjelaskan 5 poin. Poin pertama yaitu pengertian protista, ciri-ciri protista, apa itu protozoa, apa itu alga dan gangan, yaitu apa itu protista mirip jamur. Mungkin yang pertama adalah protista. Pengertian protista di sini merupakan organisme eukariot atau organisme yang memiliki membran inti, sel pertama di muka bumi. Protista berasal dari bahasa Yunani yaitu the protos, artinya pertama. Sekitar 600.000 spesies protista sudah diketahui. Protista digolongkan berdasarkan kemiripan dengan organisme lain, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, protista mirip jamur. Ya, dan kita bahas poin kedua ya adalah B, ciri-ciri protista. Poin pertama yaitu bersifat eukariot. Poin kedua sebagai uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga, adanya breeding cell ataupun tidak breeding cell. Ada breeding cell dan tidak dinding sel. Yang keempat, heterozoa atau autotrof. Yang kelima, bergerak aktif maupun tidak bergerak. Dan ini adalah 5 poin dari ciri-ciri protista. Pertama yaitu sifat eukariot, uniseluler atau multiseluler, ada yang dinding dan tidak ada dinding sel, heterotrof dan autotrof, bergerak atau tidak bergerak. Oke, kita kembali lagi ke protista. Itu terbagi jadi 3, yaitu adalah protista pada jamur, alga atau ganggang, yaitu protista depan. Oh ya, protozoa. Mungkin saya akan membahas dari protozoa. Protozoa merupakan nama lain dari protista mirip hewan, bersifat heterozoa, yaitu dia tidak menghasilkan makanan sendiri atau memakan organisme lain. Dengan cara menelan, memasukkan ke dalam tubuh protozoa. Dan protozoa dikelompokkan berdasarkan alat gerak yang dimilikinya, antara lain Phageata, Cilitriata, Isopoda, dan terakhir adalah sporozoa. Dan alga atau ganggang ini merupakan nama lain protozoa mirip tumbuhan. Alga bersifat autotrof, memiliki dan membentuk makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kelima adalah protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan organisme yang memiliki ciri hampir sama dengan jamur. Hal ini membedakan dengan jamur lain adalah fase vegetatif yang mirip dengan amoeba, namun tetapi memiliki ciri-ciri seperti jamur yang lain, yaitu heterotik, tidak memiliki klorofil, tidak menghasilkan spora, dan heterozoa. Mungkin ini adalah bagian-bagian dari protista. Mungkin saya menjelaskan dengan hadis. Pertama yaitu Quran surat An-Nur ayat keempat, dan artinya saja, dan Allah telah menciptakan sebuah jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian berjalan dengan 4 kaki.
Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ya adalah hadis tentang profita. Ini adalah hadis tentang alga. Itu surat Al-Anbiya ayat 30. Maaf, Al-Anbiya ayat 30, dan artinya, dan kami jadikan sesuatu hidup dari air. Itu ayat singkatnya ini juga surat Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara mereka keduanya, dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna dari ayat tersebut yang saya bacakan sebelumnya adalah menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang membutuhkan air untuk kehidupannya. Hal tersebut berkaitan dengan alga, karena alga hidup di daerah perairan, meskipun ada beberapa bersimbiosis dengan jamur dan hidup di darat. Nah, ini adalah alga hijau. Ini bisa jelaskan dikit. Ini adalah alga. Mungkin itu saja jelasan secara singkat saya. Selanjutnya saya akan sesi bagi kelompok. Dan di sini karena kita kuliah online, karena tidak ada murid, di sini saya memanggil adik saya. Pertama, saya akan pakai media adik saya sendiri. Oke. Di sini saya ada materi yang saya jelaskan. Di sini ada materi secara lengkap. Ini adalah soalnya, sekitar 20 soal. Tolong jawab semampunya aja. Untuk waktunya saya beri 5 menit. Dalam waktu 5 menit saya akan menampilkan cuplikan-cuplikan tentang proses penelitian alga atau protista dan cuplikan-cuplikan dari materi tersebut. Baik, terima kasih.
Mungkin siapa mau duluan yang ingin menjawab? Saya. Oke, nomor 1 jawabannya. D. Trichomonas vaginalis. Oke, nomor 2. E. Aulanophyta. Oke, nomor 3. C. Lampu nyamuk. Oke, benar lagi. Nomor 4. Nomor 4A. Phaeophyta. Benar. Nomor 5 A. Coklat. Oke. Nomor 6 D. Sarcodina. Oh, salah. Ada yang bisa mengenali? Yang satunya? Flagellata. Oke, benar. Nomor 7. C. Memiliki satu inti sel. Benar. Nomor 8. D. Vakuola kontraktil. Oke, nomor 9. D. 3 dan 5. Oke, nomor 10. D. Sporozoid. Benar. Oke, yang satunya 11 sampai 20 kan? D. 11. D. Pembiakan anisogami. Oke. 12. D. Chlorella. 13. B. Entamoeba histolytica. Oke, 14. 14. C. Lalat. Salah. Yang bisa menari? Dia. D. Kucing. Oke, nomor 15. 15. A. Silika. 16. 16. B. 4. Oke. 17. C. Bersifat heterotrop. Oke. 18. B. Bergerak dan menelan mangsanya. 19. C. Saprolegnia. Salah. Yang satunya bisa D. menari? Fusarium sp. Oke. 20. C. 2 dan 4. Oke. Berarti dari antara 20 jawaban itu benar 17. Mungkin ini awal yang bagus untuk satu permulaan di materi yang pertama ini protista. Mungkin ada yang ingin dapat membacakan pertanyaan dari Bapak Albert Einstein. Tahukah kamu? Jamur yang bisa menyala dalam gelap. Orang yang tidak tahu mungkin awalnya bakal mengira ini seperti hantu. Jamur tertentu yang tentu saja hidup di tempat-tempat yang lembab dapat berpendam dalam kegelapan. Beberapa jenis jamur yang tumbuh di hutan tropis Taman Wisata Nasional Lembah Ribeira dekat Sao Paulo, Brazil memedarkan cahaya saat sekitarnya gelap. Jamur-jamur tersebut memiliki kemampuan bioluminescen karena reaksi kimia di tubuhnya menghasilkan cahaya berwarna hijau. Oke. Mungkin soalnya mungkin segitu sekian dari video saya. Nah, apabila saya salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih buat semua yang telah menonton video ini. Kami di sini hanya belajar, kami hanya manusia biasa yang motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.